Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Wiradesa, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Imaikom, Universitas Bekir Ironggolawe, Tuban, akan mempresentasikan beberapa indikator-indikator penilaian kemajuan pelaksanaan PKP dari program Wiradesa sendiri dengan judul kami yakni merealisasikan wisata edukasi dari home industri di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Beberapa unit usaha dan potensi unggulan di Kelurahan Karang yang kita raih bersama dengan beberapa inovasi tim Wiradesa, yakni pertama EcoPrint, yang kedua produk gerabah, yang ketiga yakni produk minuman Legen. Yang pertama, EcoPrint ini berasal dari inisiasi dan laporan masyarakat sekitar bahwasannya Kelurahan Karang sudah memproduksi banyak batik, walaupun entah itu batik cetak maupun batik tulis yang sudah go nasional. Namun ada beberapa problematika, yakni salah satunya batik ini dengan bahan yang sangat mahal dan dengan proses yang sedikit rumit, tidak semuanya bisa menjangkau ke sana dan hanya beberapa circle atau kelompok-kelompok. Kita coba dengan bermitra dengan Mitra Anabai yang kemarin menjuarai UMKM di Provinsi Jawa Timur, yakni produk EcoPrint. Produk EcoPrint ini dengan bahan yang sangat mudah seperti daun-daunan yang mampu kita cari di sekitar kita. Batik EcoPrint ini juga yang mampu meraih keuntungan yang lebih, dan tidak hanya beberapa circle atau kelompok, siapapun yang mau belajar saat itu diperbolehkan, dan mungkin semoga saja mampu bisa berkembang dengan beberapa kembangan-kembangan EcoPrint yang nantinya mampu menggali potensi ibu-ibu atau masyarakat sekitar, terutama kita gabungkan dengan ibu-ibu PKK saat itu. Yang kedua, yakni produk gerabah. Produk gerabah ini menjadi produk unggulan. Gerabah Karang ini menjadi produk gerabah unggulan se-Kabupaten Tuban. Namun yang sangat-sangat miris, produk gerabah ini hanya dibuat satu bentuk, yakni sebagai tempat ikan asin, dan sangat dijual sangat murah sekali, sekitar satu produk itu Rp800, Rp900 sampai Rp1.100. Tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh ibu-ibu sekitar sana, yakni ibu-ibu RW 4 lebih khususnya sudah membuat gerabah ini dari beberapa keturunan dengan bahan yang sangat sulit sekarang digapai atau dicari, dan juga bahan yang sangat mahal dengan nilai jual yang segitu ya sangat kurang. Maka dari itu tim Wiradesa berjuang penuh mencari sebuah relasi baru. Alhamdulillah kita bergabung dengan wisata edukasi gerabah yang di Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, bermitra untuk mengembangkan beberapa potensi dari gerabah sendiri, seperti kita buat gerabah berupa karakter celengan yang mampu diberikan warna-warni cat berupa seperti orang-orangan atau toko kartun, yang nilai jualnya sangat berbeda jauh. Yang semestinya kalau dibuat tempat ikan asin paling mahal Rp1.100, Rp1.200, sekarang bisa dijual sekitar Rp5.000, teman-teman sekalian. Maka dari itu ini menjadi potensi awal. Sampai saat ini belum ada paguyuban atau sebuah perkumpulan gerabah yang mampu menginisiasi di RW 4 Kecamatan Semanding, Kelurahan Karang itu sendiri. Kita adanya tim Wiradesa dengan beberapa perkumpulan dengan masyarakat sekitar telah membentuk paguyuban gerabah bangkit yang nantinya menginisiasi bukan hanya gerabah sendiri sih, nantinya juga akan menjadi inisiator dari wisata edukasi dari Kelurahan Karang itu sendiri. Yang ketiga, yakni Legen. Legen ini salah satu minuman khas Tuban
dari tanaman lontar. Yang legen ini diproduksi hanya dimasukkan botol gitu saja, yang nilai jualnya sangat sangat murah dan tidak bisa dibawa kemana-mana dengan cakupan yang sangat jauh, karena legen sendiri hanya dijual di beberapa tempat seperti di tepi jalanan dan beberapa toko saja. Maka dari itu kita dari tim Wira Desa menginisiasi yang nantinya legen ini bisa diperjualbelikan bebas lewat media sosial atau media online dengan sebuah kemasan atau packaging baru seperti yang dilihat ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman sekalian yang ada di bawah itu, dengan beberapa varian rasa. Semestinya itu akan memperkuat gebrakan-gebrakan baru. 3 produk ini sudah kami ujikan dan beberapa sudah kami produk Graba ini juga kami daftarkan di NIB lewat aplikasi OSS, dan tiga produk ini juga kami pasarkan lewat media, baik media massa maupun media online, dan kita bermitra dengan Karang Taruna yang nantinya akan mengelola dari 3 produk ini yang akan berkelanjutan supaya nantinya melakukan kesuksesan menjadi salah satu desa di Kabupaten Tuban menjadi desa edukasi atau desa wisata yang bernuansa pendidikan. Berbicara tentang tingkat kekuatan keterkaitan antara unit usaha yang didampingi dengan potensi unggulan Kelurahan Karang sangat-sangatlah membantu. Karena apa? Kita ketahui sendirinya nih, ekoprint. Ekoprint berasal dari bahan-bahan yang gampang dicari atau mudah dicari seperti daun-dedaunan. Itu sangat mudah dan gampang didapatkan di area Kelurahan Karang. Itu menjadi bahan utama kita bagaimana kita meyakini ekoprint dapat berkembang pesat di Kelurahan Karang. Yang kedua, yakni tentang produk gerabah. Produk pengrajin gerabah ini di Kelurahan Karang terdapat sumber daya yang sangat mumpuni karena warga yang memiliki skill dalam pembuatan gerabah ini turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun kita harus kilas balik bahwasanya gerabah ini jangan hanya dihasilkan menjadi tempat pemindangan ikan saja, namun harus menjadi seperti celengan berkarakter. Yang ketiga yakni produk minuman legen. Ya, ketahui sendiri Kelurahan Karang terdapat banyak pohon-pohon siwalan. Yang pohon siwalan ini menjadi bahan dasar utama pembuatan nira. Maka dari itu masyarakat Kelurahan Karang membuat minuman berasal dari bahan dasar nira. Buah legen ini atau pohon siwalan ini sendiri sangat tidak kesusahan. Ini yang menjadi bekal awal bahwasannya minuman legen mampu dikembangkan dengan beberapa inovasi seperti mendapatkan sebuah campuran perisa yang nantinya memberikan keterkaitan atau ketertarikan sendiri seperti diberikan packaging yang sangat menarik. Kalau dipresentasikan berapa masalah usaha yang ditemukan dan solusinya, bisa kita estimasi sekitar 30% permasalahan yang ada di gerabah. Karena apa? Karena pengrajin gerabah ini rata-rata berusia lanjut, karena belum ada proses temurun-temurun dengan sebuah gambaran yang mana daya tertarik kaum muda ini masih kurang dengan sebuah penghasilan yang agak minim atau sangat minim itu sendiri, dan masih banyak dan hampir keseluruhan belum ada pengrajin gerabah ini titik kumpul seperti paguyuban atau sebuah gebrakan atau sebuah komunitas tentang gerabah ini sendiri, pengrajin gerabah yang nantinya menjadi sebuah akses informasi yang memiliki legalitas usaha itu masih belum ada. Maka dari itu solusinya kita bekerja sama dengan pemuda Karang Taruna Kelurahan Karang untuk membentuk sebuah paguyuban pengrajin gerabah yang nantinya kita akses untuk mendapatkan legalitas usaha seperti yang kita daftarkan NIB kemarin di OSS itu sendiri, dan alhamdulillah berhasil. Semoga Karang Taruna Kelurahan Karang ini nantinya membantu penuh baik dari sebuah akses pembuatan produk, saat pembuatan produk, nanti pasca
pasca pembuatan produk hingga penjualannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses. Paguyuban pengrajin gerabah Karang Bangkit. Jumlah perubahan yang terjadi dari 9 aspek keragamaan atau profil usaha yang didampingi. Pertama, kita bicara tentang omset, yakni terjadi kenaikan omset setiap program yang kita dampingi. Seperti apa? Seperti yang mana kita tahu sendiri, EcoPrint dengan bahan yang sangat murah menghasilkan produk yang sangat mahal. Yang kedua, yakni tentang gerabah yang dulunya hanya dijual sekitar Rp900 sampai Rp1.100 atau Rp1.200 per produk, kini hampir Rp5.000 minimal setiap produk gerabah berupa celengan berkarakter, bahkan sampai ada yang tembus 20 sampai 25.000 tergantung produk yang dibuatnya. Yang ketiga, yakni tentang produk legen, sangat menjulang tinggi juga, yang mana dulunya kita patok setiap botol aqua yang besar itu senilai 10.000, sekarang bisa diecer setiap 250 ml dijual 5.000 dengan beberapa packaging barunya, inovasi barunya. Kalau bicara tentang tenaga kerja, yakni semakin banyak tenaga kerja yang kita serap dengan memaksimalkan Karang Taruna sendiri yang menjadi akses utama dari titik tempuh 3 produk yang akan kita gapai ini. Kalau volume produksi, yakni volume produksi juga semakin melebar. Kita ketahui sendiri volume produksi yang pertama EcoPrint yang dulunya belum pernah ada dan diinisiasi baru ibu-ibu PKK yang diawali oleh Desa Wisma Dahlia, Kelurahan Karang, yang kalau gerabah ini menjadi volumenya semakin banyak karena ada inovasi baru berupa celengan berkarakter. Minuman legen pun mempunyai inovasi baru dengan pertambahan perisai ini menambah volume produksi yang jelas, yang semestinya hanya dijual per botol sekarang bisa diecer. Ini mempermudah dari produksi sendiri, baik dari volumenya maupun dari aset pemasarannya. Kalau kita bicara aset, memang dari beberapa produksi sendiri itu sudah memiliki alat-alatnya, yang beberapanya kita bantu juga, namun masih sangat kurang perihal titik temunya sebuah alat-alat atau sebuah rumah produksi. Ini plan dari Ibu Lurah, yakni semoga di depannya kita nanti punya tempat wisata edukasi itu sendiri. Jadi ada sebuah tempat seperti seperti gazebo atau apa gitu ya, nantinya menjadi titik temu untuk sentral wisata yang akan kita pamerkan dan menjadi tempat wisata edukasi itu sendiri. Legalitas, alhamdulillah legalitas kita sudah daftarkan semua, baik dari NIB ataupun dari aturan legalitas yang lainnya. Berbicara efisiensi, pengeluaran kita sama dengan penjualan kita, yang mana kita targetkan apabila 1 bulan ini sudah punya target penjualan sekitar 30 barang, alhamdulillah kita pernah uji coba dan itu pun berhasil, seperti kita jual gerabah berkarakter itu sendiri. Kualitas produk dibilang bagus untuk awal, karena apa? Apabila kita sudah membuat suatu produk yang kita gaungkan bersama, alhamdulillahnya banyak yang tertarik juga. Jangkauan pasar sangatlah besar. Karena apa? Kita memaksimalkan oleh digitalisasi media itu sendiri. Kita ada di Shopee, kita ada di Instagram, dan media online yang lainnya. Mindset kita, pemikiran sangat kreatif karena dapat menghasilkan berbagai inovasi yang menarik. Hal yang kita gaungkan bersama pemuda Karang Taruna Kelurahan Karang, yakni inovasi-inovasi. Kalau bukan pemuda, entah siapa yang akan memajukan produk dari unggulan Karang ini sendiri. Yang terakhir yakni tentang pengusaha kita kolaborasi. Yang pertama EcoPrint, yakni dengan EcoPrint Anabae. Kalau gerabah Karang ini kita melakukan kolaborasi dengan gerabah yang ada di wisata edukasi Kecamatan Malu.
Dan yang terakhir, nah ini dengan Legen Rasa ini, Legen Rasa ini sendiri kita inisiasi baru dengan beberapa tantangan baru yang diterima oleh kawan-kawan, yakni dengan Legen Perasa berupa packaging yang sangat menarik. Beberapa mitra dan asal mitra yang berhasil kita gandeng selama menjalankan program, yakni ada 6 mitra. Yang pertama, Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Jawa Timur, Indonesia ini yang menjadi penyokong utama kita dalam melangkah. Karena di fakultas ini adalah fakultas himpunan mahasiswa ilmu komunikasi yang jelas sangat membantu. Yang terutama yakni bagian media online, kita ada sebuah berita, kita up di miliknya media online Visip Uniru. Kedua, yang sangat bermitra dengan kita yakni Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur, Indonesia ini sendiri. Karena apa? Di sana menjadi awal titik melangkah kita dan masyarakat yang di sana yang bersentuhan dengan kita sendiri. Yang ketiga yakni Karang Taruna Kelurahan Karang. Kita sangat dibantu dengan adanya Karang Taruna Kelurahan Karang karena nantinya menjadi estafet perjuangan di Kelurahan Karang pasca kita melakukan pengabdian ini adalah beliau-beliau yang ada di Pemuda Karang Taruna Kelurahan Karang sendiri. Yang keempat yakni yang memiliki produk ekoprint pertama kali yakni Anabai yang kita mitrakan bersama. Anabai ini yang memiliki produk ekoprint yang kita bisa akses di Kelurahan Karang. Kelima yakni Dasa Wisma Dahlia. Dasa Wisma Dahlia ini yang kemarin kita lakukan pelatihan bersama Anabai menjadi pelopor ekoprint di Kelurahan Karang nantinya, atau menjadi sebuah tonggak ekoprint Kelurahan Karang. Yang keenam yakni grup wisata edukasi Gerabah Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia ini kita guide saat kemarin melakukan pelatihan dan monef secara berkelanjutan. Kita secara kontekstual kita sharing kepada grup wisata edukasi Gerabah Desa Rendeng ini. Karena apa? Yang mana di sana sudah melalui beberapa akses, sudah melalui beberapa perjalanan yang sangat sulit katanya, dan kita ingin sekali sama seperti beliau-beliau grup wisata edukasi Gerabah mampu menciptakan desa wisata edukasi di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Dari beberapa indikator yang dapat dicapai dari 5 indikator yang ditetapkan, kita dapat 4 indikator yang kita capai. Di antara yang pertama yakni tentang hasil usaha. Dari perihal kuantitas, alhamdulillah kita mampu memproduksi lebih banyak, dan perihal kualitas kita mampu lebih baik lagi. Karena kita beri contoh yang pertama kali yakni gerabah, yang mana semestinya gerabah itu daya jualnya sangat murah kalau dibuat ikan pindang, namun kalau dibuat gerabah berkarakter mampu berdaya saing, berkualitas yang lebih baik, dan penjualannya pun lebih baik, lebih mahal tentunya. Kalau strategi pemasaran yakni kita memakai media online atau media massa, baik dari media tulis maupun dari media pemasaran berupa iklan dan berupa media online Instagram, Facebook, Shopee, media online belanja, dan kita juga melaksanakan door to door. Contoh ya, produk Gerabah ini yang nantinya menjadi wisata edukasi, kita undang teman-teman atau anak-anak TK atau teman-teman dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah berkelanjutan, itu untuk melaksanakan berwisata edukasi, membuat gerabah dari awal hingga menghasilkan sebuah produk yang bisa dibawa pulang. Dan nomor 3 yakni tentang jangkauan pemasaran dan legalitas produk. Jangkauan pemasaran ini yakni sebuah asumsi bersama bahwasanya kita sudah membuat sebuah paguyuban yang berlegalitas ter-SK oleh Kelurahan Karang, dan nantinya juga
dan sudah kita legalitaskan sebuah produknya, kita daftarkan bersama di USS yang nantinya akan membuka jangkauan pemasaran yang lebih luas. Yang terakhir yakni tentang manajemen produksi dan pendapatan. Sesuai dengan hasil usaha, kita lihat presentasinya lebih naik. Karena apa? Karena beberapa inovasi yang baru, itu pun pendapatannya pasti kita pastikan bisa lebih meningkat dengan produk yang lebih awal pas sebelum kita laksanakan sebuah pendampingan hingga pasca. Ibu-ibu sangat bergantung dengan Karang Taruna yang kita manajemen nantinya menjadi tonggak estafet setelah kita melaksanakan pendampingan ini. Persentase nilai jumlah produk yang dihasilkan. EcoPrint kita presentasikan sebesar 87% dengan beberapa indikator yang mana kita bermitra dengan anak bayi, yang anak bayi ini sudah melalang buana setingkat provinsi Jawa Timur, ibu-ibu PKK terutama yang sangat antusiasme untuk mengembangkan produk ini. Yang kedua, yakni tentang gerabah dengan beberapa inovasi bahkan hampir 180 derajat. Sebuah produk gerabah ini mampu berkembang secara persentase, berkembang secara kualitas produk maupun kuantitas produk sepresentasikan yakni 80%. Dengan indikatornya bentuk bervariasi, kualitas produk lebih baik, dan pemilihan bahan baku lebih selektif. Yang terakhir produk kita yakni minuman Legen dengan inovasi barunya, baik dengan penambahan perisa rasa maupun secara packaging penyajiannya, kita presentasikan 70% peningkatan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan kepermintaan pasar yang dengan inovasi-inovasi minuman Legen yang kita buat ini. Selain kita melaksanakan sebuah pendampingan pra-produksi hingga produksi, kita juga berperan penting pendampingan pasca produksi atau yang kita sebut tentang pemasaran. Beberapa media, terutama media online yang kita up bersama, kita gabungkan dari elemen Kelurahan Karang, wabil khusus dari teman-teman Karang Taruna, ada beberapa media yang sudah mulai diaktifkan untuk media sosial. Yang pertama yakni EcoPrint, kita dampingi dan ada produknya di-upload di media online berupa Instagram dan Facebook. Gerabah yakni bersentral oleh Ketua Paguyuban Gerabah Karang Bangkit, yakni ada media WhatsApp, media Instagram, Facebook, dan juga ada media belanja online Shopee dan Tokopedia. Yang terakhir yakni Legen berpusat pada Facebook dan Instagram, dan WhatsApp menjadi tolak ukur utama untuk penjualan dari produsen hingga kepada konsumen. Jangkauan pasar produk saat ini, pertama, EcoPrint kita terkutak pada media online untuk menjadi tonggak pertama kita penyebaran produk EcoPrint, karena produk EcoPrint ini masih belum bisa dicerna oleh masyarakat dengan secara luas karena ini menjadi produk yang baru. Kedua, yakni produk gerabah atau yang kita sebut inovasi gerabah berkarakter. Kita membuka stand wisata atau yang kita sebut menjadi sebuah kelas-kelas baru. Kita mengundang anak-anak TK atau mengundang siswa-siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah lanjutan. Yang kedua yakni kita ekspos dari beberapa tengkulak dan media online. Ketiga, produk Legen, yakni kita buat media online dan juga membuka stand. Kalau dipresentasikan peningkatan pendapatan unit usaha pasca pendampingan dan pasca pelatihan, yakni EcoPrint bisa kita presentasikan 80%
pendapatan unit usaha. Kalau produk gerabah ini masih relatif 70% karena kita masih memaksimalkan media online dari paguyuban yang baru terbentuk kurang dari 1 bulan ini. Semoga nanti bisa door to door melakukan MOU dengan beberapa instansi sekolahan. Yang ketiga yakni Legen, juga presentasinya masih 70% karena kita masih dengan media online, dan nantinya semoga stand yang kita buka mampu memberikan sebuah tonggak awal perjuangan dari Karang Taruna, Kelurahan Karang, yang membackup penuh wisata edukasi baik Ekoprint, Gerabah, dan Legen itu sendiri. Sekarang kita menginjak pada jumlah ketercapaian luaran sesuai dengan proposal yang kita buat, yakni yang pertama dengan luaran yakni membuat paguyuban Gerabah Karang Bangkit Kelurahan Karang yang kemarin sudah dibentuk oleh tim Wira Desa dibantu oleh pihak Kelurahan Karang, yang mana sudah ter-SK dengan kepengurusan yang dimonitori oleh atau dinakodai oleh Karang Taruna Kelurahan Karang. Yang kedua, dengan sebuah luaran yang baru, yakni kita buat Legen Perisa dengan packaging yang baru, dengan inovasi-inovasi pemuda yang memaksimalkan media online. Yang ketiga, yakni produk Ekoprint melalui kelompok Dasar Wisma Dahlia sesuai dengan luaran yang kita catat di proposal, yakni kita wajib melaksanakan sebuah pelatihan, dan pelatihan itu menjadi awal mula atau pelopor Ekoprint yang ada di Kelurahan Karang, dan beruntung kita bisa menggandeng Dasar Wisma Dahlia. Membuat produk gerabah berkarakter ini menjadi luaran yang sangat berhasil bagi kami, karena apa yang semestinya gerabah hanya bisa dijual untuk tempat pindang ikan yang bernilai sangat murah atau sedikit penghasilannya, kini kita bisa buat produk berkarakter dengan nilai jual yang sangat mahal. Yang kelima yakni pendaftaran legalitas di NIB lewat aplikasi USSS. Kita sudah daftarkan itu teman-teman Karang Taruna yang membuat paguyuban Gerabah Bangkit. Lewat Gerabah Bangkit inilah yang nantinya membangkitkan wisata edukasi gerabah dan beberapa produk yang lainnya di Kelurahan Karang. Yang paling akhir yakni kita juga membantu proses penjualan melalui media sosial. Kita mendukung penuh gerakan-gerakan teman-teman Karang Taruna yang nantinya menjadi estafet perjuangan pasca kita, yakni lewat memaksimalkan media sosial yang sudah dibuat oleh teman-teman Karang Taruna itu sendiri. Namun kita juga membantu memediakan lewat media cetak atau media tulis berupa koran online atau berita online yang kita up di Facebook Uniro. Sampai di presentasi yang terakhir, yakni tentang potensi peluang untuk berkelanjutan di masa yang akan datang. Produk yang pertama, beberapa peluang atau potensi yang akan digait oleh Ekoprint, yakni Ekoprint bukan hanya untuk kain saja, nantinya juga Ekoprint ini sebuah teknik untuk memadukan sebuah bahan dengan produk dedaunan. Sepertinya kita contoh nanti Ekoprint ini juga mampu diterapkan di gerabah, juga di bahan-bahan dasar kaca atau seperti gelas yang nantinya bisa di Ekoprint atau bisa didesain dengan daun-daunan. Yang kedua yakni produk gerabah. Selain produk gerabah berkarakter atau celengan berkarakter, itu nantinya kita plan bersama mampu kita buat seperti vas bunga atau bisa menjadi sebuah bahan-bahan keramik yang kita kelola nantinya menjadi produk yang sangat mahal. Yang ketiga, Legen bisa dibuat menjadi bentuk yang lain seperti permen, jelly, dan tentunya dengan cita rasa yang beragam. Selain kita gaungkan Legen Perasa, nantinya semoga target ini jelas. Setelah Legen Perasa kita bisa jadikan
jelly, dan juga kita jadikan seperti permen atau manisan yang lainnya. Jadi ada sebuah produk berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin itu sedikit presentasi atau paparan dari kelompok kami, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas PGRI Ronggolawe Kabupaten Tuban, dengan judul merealisasikan wisata edukasi home industry di Kelurahan Karang. Terima kasih. Wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.